Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Umrul Azkia dengan dua rekan saya Uswatul Anisa dan Mulyana. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak Ilham Zulfahmi, MSI selaku dosen pengampu kami. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tantangan atau hambatan, dampak positif dan solusi terhadap hambatan yang diberikan untuk Panglima Laut atau hukum adat laut yang ada di Aceh. Yang pertama itu ada tantangan dan hambatan untuk Panglima Laut atau hukum adat laut di Aceh. Seperti yang sudah saya baca dalam sebuah jurnal atau artikel ilmiah, di situ menjelaskan bahwa di Lampulo pembangunan kantor Panglima Laut tidak tercapai, padahal masyarakat sudah membuat istilahnya pangkalan ikan yang harus memenuhi syarat-syarat pembangunan hukum Panglima Laut tersebut. Tapi nyatanya sampai sekarang hukum adat laut atau kantor tersebut mungkin kalau sekarang mungkin udah ada, tapi saya kurang tahu juga. Nah, tapi dijelaskan di situ untuk pembuatan kantor tersebut sangat sulit prosesnya. Yang kedua itu ada hambatan yang kedua ada dari dana. Mungkin untuk dana yang diambil dari pemerintah mungkin sama sulitnya seperti proses dari pembangunan kantor Panglima Laut tersebut, itu sama sulitnya mungkin karena banyak hal yang harus dipersiapkan untuk pembangunan atau dana infrastruktur untuk Panglima Laut atau hukum adat laut tersebut. Yang ketiga itu kurangnya partisipasi dari nelayan setempat. Mungkin dengan tidak adanya kantor, tidak adanya dana infrastruktur yang diberikan kepada Panglima Laut, dengan itu nelayan-nelayan setempat menganggapnya hukum adat laut itu tidak terlalu diprioritaskan karena jangankan yang lain, kantor saja sangat sulit untuk dibangun. Jadi untuk dampak positif akan dilanjutkan oleh rekan saya Uswatul Anisa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang hambatannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dari hukum adat nelayan atau hukum adat Panglima Laut di Aceh. Jadi dampak positifnya itu dengan adanya hukum adat Panglima itu, misalnya ada pertikaian atau pertengkaran antara nelayan seperti wilayah penangkapannya atau tempat penangkarannya atau tempat pendaratan dari ikan tersebut, mungkin terjadi perselisihan di antara para nelayan. Jadi disitulah hukum adat laut atau Panglima Laut berperan. Jadi berperannya itu dalam melerai pertikaian atau perselisihan. Kemudian di samping itu ada dampak positif lainnya, misalnya dengan hukum adat laut yang melarang mengambil ikan di hari Jumat, atau juga melarang nelayan mengambil ikan di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Dengan demikian maka populasi ikan di daerah tersebut bisa meningkat dengan tidak diambilnya setiap hari ikan di daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan membahas tentang solusi dari hambatan pawang laut. Jadi sebenarnya seandainya pemerintah itu ada kontribusi untuk pawang laut ini, misalnya kita dari pihak pawang lautnya bisa berdiskusi ataupun pemerintah memberikan dana
terhadap pawang laut. Mungkin para nelayan akan lebih tinggi tingkat kontribusinya terhadap pawang laut ini. Nah, seandainya ada kantor, jadi kalau ada kantor untuk pawang laut, jadi orang-orang memandang bahwa pawang laut ini sebuah kegiatan atau yang bisa kita katakan aktif karena memiliki kantornya. Nah, solusi dari hambatan ini mungkin bagi pemerintah bisa lebih berkontribusi atau memberikan dana-dananya agar masyarakat atau khususnya pihak nelayan itu bisa memberikan kontribusinya lebih tinggi karena memiliki kantor dan ada peran pemerintah terhadap pawang laut. Mungkin hanya itu solusi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.